ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فضل شبينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واخوانه والمرسلين ولكل منهم صحابه اجمعين وسلام الحباب بكر الكبرى فضل زرع عائشه رضي الله عنها حسن بن حسين سيدنا عبد العباس عبد الله بن عباس كما البدر الوحيد واهل بيت عيد ال بيت رسول الله احباب صلى الله عليه رسول الله وسيدنا الامام محمد بن خضر اسمه سيدنا الشيخ محمد زيد بن رب الله الربوتي واولادهم وصوله وخير بكر بن ابو بكر بن عبد الله احمد بن سنطاس ولا بن سنطاس بن سنطاس وجميع الأولياء والشهداء والصلاة وخير رسولهم وسيد السيد محمد بن عبد مالك وأولاد المسلمين وطب الشام برحمة الله وفي رسول الجنة لأرواح والدينا ووالديكم ومن المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وينفع بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم الآخرة وأن الله يرزقنا محمد بن محمد واختار محمد صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنوبنا ويسر إيمان شكورا ونقلوبنا بأهل البدر على هني وعليكم السلام على من وسلم رسول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik Allah berikan pada kita, insyaallah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian pada saat ini momen kita sesuaikan yaitu sirah nabawiyah. Salat salam kita haturkan kepada paduka alam junjungan kita, guru syafaat kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita pilih tema perang Badar karena hari ini tepat tanggal 17 Ramadan. Yang mana sejarah mencatat terjadi peristiwa besar dalam perjalanan umat Islam, terkhusus pada awal mula
Nabi Muhammad SAW hijrah kota suci Madinah, yaitu tepat tanggal kedua daripada hijrah di bulan suci Ramadan, dan puncaknya tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Ya, peperangan Badar ini adalah peperangan besar yang pertama kali ya dialami oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya masih ada peperangan ya, seperti Badar pertama, tapi peperangan tersebut ya tidak melibatkan sampai peperangan ya. Nah, peperangan Badar pada awal mulanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, "Hadza 'ir Quraisy fakhruju ilaiha. La'allallah an yunfilakumuha." Ya. Pada awal mulanya Nabi itu berkata, ini ada 'ir Quraisy. 'Ir Quraisy itu maksudnya ya, 'ir kan artinya onta. Jadi pada saat itu ya ontanya atau dagangan daripada suku Quraisy ya, yang mana mereka itu ya diantara usaha atau wujud daripada ikhtiar mereka itu ya untuk mencari kehidupan ya, diantaranya mereka dengan berdagang ya. Nah, berdagangnya itu ya di negeri Syam dan negeri Yaman. Ya, ini kebiasaan bangsa Quraisy saat itu. Ya, ke Syam dan negeri Yaman. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, ya, mereka kelompok ya kafilah dagang dari bangsa Quraisy itu sedang perjalanan pulang dari Syam ke Yaman, Syam ke Mekah. Ya, Syam itu kan 4 negara sekarang tuh ya. Ya, Palestina, Yordan, Lebanon dan Syria, itu namanya Syam, negeri Syam. Nah, di situ ada onta daripada barang-barang dagangnya bangsa Quraisy ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ya, pulang dari negeri Syam menuju kota Mekah. Kata Nabi Muhammad SAW, ini ada 'ir Quraisy ya, keluarlah kita semuanya ya, la'alallah yanfilakumuha ya. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari musuh-musuh Islam yang tidak mengerti sejarah membelokkan sejarah sehingga memfitnah. Jadi umat Islam perang Badar itu merampok. Nah, ini ya fitnah yang tanpa dasar. Kita harus ketahui bersama ya bahwasanya umat Islam yang hijrah dengan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu setelah di Mekah dihadapi atau yang didapati oleh bangsa Quraisy atau Arab yang lainnya yang sudah masuk Islam ya, daripada intimidasi ya, daripada ancaman-ancaman, bahkan tidak sedikit yang disiksa, bahkan ada yang terbunuh ya dari umat Islam ketika mereka masih ada di kota suci Mekah ya. Dan mereka hijrah ke Madinah ya, tidak sedikit ya, bahwasanya mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ya, harta-harta bendanya tidak boleh dibawa ya untuk hijrah ke Madinah. Jadi tidak sedikit dari mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak memiliki harta apapun. Ya, sebagai contoh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau itu seorang saudagar, ya, seorang kaya raya ya, akan tapi ketika hendak hijrah ya semua hartanya itu dilarang untuk dibawa. Ya, ini zalim. Berarti mereka orang kafir Quraisy sudah memusuhi atau memerangi Islam. Nah, ketika seorang memerangi Islam, seorang kafir yang memerangi Islam, ini berarti masuk kategori kafir harbi. Jadi kafir itu ada kafir harbi, ada zimmi, ada muahad. Ya. Nah, kafir harbi, orang kafir yang memusuhi dan memerangi Islam. Nah, kalau kafir zimmi itu yang ada di sekitar kita, yang mereka tidak memerangi, hidup berdampingan. Ada juga kafir yang muahad, yang ada perjanjian di situ.
Nah, yang dilarang untuk diperangi, bahkan untuk disakiti, yaitu selain kafir harbi. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan, mempelopori yang namanya toleransi. Jadi toleransi itu lahir dari rahimnya Islam. Ya, bahkan Nabi mengatakan apa? Man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti, ya, mengganggu orang kafir zimmi yang ada di sekitar muslim, yang berdampingan dengan muslim, faqad adzani, maka ia telah menyakiti dan menggangguku. Ini wujud toleransi yang luar biasa yang dicontohkan dan diperintahkan langsung serta dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kalau udah kafir harbi sudah memerangi Islam, ya, dengan terang-terangan jelas mereka memerangi, maka darah mereka halal. Ya, ketika darah mereka halal, maka harta mereka pun halal. Ya. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa umat Islam ingin mengambil daripada harta mereka? Hakikatnya pertama, mereka kafir harbi yang memerangi Islam. Dan yang kedua, ya, banyak harta-harta umat Islam yang mereka ambil, yang mereka tahan, ya, ketika mereka hijrah ke kota suci Madinah. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. Ya, sudah ketemu, ya, penyebab daripada umat Islam saat itu hendak mencegat dan mengambil harta bangsa Quraisy yang baru pulang berdagang dari Syam ke kota suci Makkah. Nah, akan tapi masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, Abu Sufyan bin Harb ini cerdas. Mereka, ya, bahkan dia nih Abu Sufyan, ya, sebelum dia masuk Islam, ya, Abu Sufyan, dia ini, ya, memiliki beberapa mata-mata yang tugasnya itu mengamankan perjalanan dagang mereka. Jadi pas mereka hendak pulang, ya, mereka tuh Abu Sufyan ini, ya, ibarat kalau sekarang ini mensterilkan jalan dulu. Ya. Nah, saat itu ada di antara mata-mata Abu Sufyan, ya, yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya hendak mencegat mereka. Ya, hendak mencegat mereka ketika hendak pulang dari Syam ke kota suci Mekah. Nah, saat itu Abu Sufyan, ya, dengan gerak cepatnya, ya, menyelamatkan terlebih dahulu harta dia, atau dia pemimpin kafilahnya nih. Dia selamatkan dulu dan dia kabarkan orang kota Mekah. Ya, pembesar-pembesar Mekah dikabarkan semuanya. Abu Jahal, nanti ada Utbah, ya, ada Umayyah bin Khalaf, ya, dan Sonadid Quraisy, ya, ibarat tuh pembesar-pembesar bangsa Quraisy, ya, yang ada di kota suci Mekah dikabarkan seluruhnya, ya, bahwasanya pasukan Nabi Muhammad SAW hendak mencegat mereka. Nah, ketika mereka mengetahui bahwasanya umat Islam dalam perjalanan ke Badar itu, ya, ini disambut dengan senang mereka, karena ini adalah kesempatan untuk menghabisi, ya, untuk menghabisi Nabi Muhammad dan semua pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang di situ Abu Jahal sendiri turun dan memprovokasi, ya, memotivasi, ya, agar agar seluruhnya datang ke Badar. Ya, bahkan ada beberapa orang kafir Quraisy itu pembesarnya, ya, seperti Utbah itu, ya, awal mulanya dia tuh nggak mau, ya, dia nggak mau nggak mau ikut. Kenapa? Udah aman, ya, harta dagang udah kelar, udah sampai Mekah, ngapain kita perang? Ya, akhirnya diejek, ya, dijelek-jeleki oleh Abu Jahal, ya, beserta yang lainnya, ya, untuk untuk ikut, ya. Akhirnya mereka gengsi dan sebagainya, akhirnya mereka ikut juga, ya. Akhirnya mereka juga dengan pasukan yang lengkap, ya. Kalau umat Islam itu 313, ada riwayat 314, ya, hanya memiliki farsan, 2 ekor kuda, wasab'ina ba'ir, dan 70 ekor onta. Ya. Nah, 70 ekor onta ini bukan satu orang sampai Badar sendiri, enggak, ganti-gantian. Ya ta'aqabun. Ya.
Beberapa kilo yang di atas onta, nanti mereka turun, yang jalan kaki naik ke atas lagi. Bayangkan, dari tanggal 3 Ramadan, puncaknya 17 Ramadan. Berarti peperangan itu selama berapa hari? 14 hari. Ya, jadi 14 hari. Kalau kita lihat jarak sekarang, Madinah ke Badar itu kurang lebih 250 kilo. Ya, bahkan di bawah 300 ya. Dengan trek yang apa? Yang terjal dulu, nggak kayak sekarang, enak di aspal, lancar perjalanan. Dulu apa? Menembus daripada padang pasir. Belum lagi ada tempat-tempat yang rawan binatang buas, ya, dan sebagainya. Itu mereka jalan, ya, mayoritas mereka jalan, ya, dari mana? Dari Madinah ke Badar. Nah, walhasil, ya, bangsa Quraisy, ya, senang sekali, orang kafir senang sekali ketika ada kesempatan untuk menghabisi, ya, kelompok Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka dalam riwayat itu hampir 1000. Ada yang mengatakan 950 pasukan. Ya, yang mana onta mereka itu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada apa? Daripada bangsa atau umat Islam. Ya, puluhan, apa ya, berapa ya, hampir ratusan, 900 ekor onta itu, ya. Bayangkan 900, berarti apa ya, satu orang satu bisa hampir 1000 ya, satu orang satu, bahkan lebih ya, onta mereka. Dan apa? Dan kudanya pun banyak, ya, karena mereka itu, ya, ketika di perang Badar itu, ya, sudah mempersiapkan sampai sempurna mungkin, ya, jalan untuk perjalanannya, bekal di jalanannya. Jadi ontanya itu, ya, mereka gunakan untuk apa? Ya, untuk makan juga nanti, ya, untuk makan juga. Nah, walhasil orang-orang kafir Quraisy, ya, saat itu, ya, mereka dengan persiapan yang sempurna untuk berperang, sementara umat Islam yang memiliki persiapan yang sangat minim, karena tujuan mereka bukan untuk berperang asalnya. Ya, mereka hanya ingin mengambil hak mereka yang telah dirampas oleh orang kafir Mekah saat itu. Ya, nah ini diantara sebab peperangan Badar yang dijelaskan. Ya, nah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, saat itu beserta para sahabatnya, ya, berjalanlah mereka dari Madinah ke Badar. Ya. Nah, pada mulanya, ya, mereka memiliki apa? Hendak menempati suatu tempat, ya, yang di situ lumayan jauh daripada air. Ya, akhirnya, ya, seorang sahabat, ya, memberikan pilihan kepada Nabi Muhammad SAW atau memberikan masukan kepada Rasul, ya, untuk apa? Untuk memilih suatu tempat, ya, tempat yang apa? Yang bagus, ya, tempat yang strategis untuk kita berkemah atau bermalam, bertempat di Badar. Ya, sehingga mereka saat itu bertempatlah di tempat yang dekat dengan pusat air, ya, dengan sumur-sumur, ya. Nah, di malam peperangan Badar, ya, kita singkat-singkat karena banyak sekali sebenarnya, ya, peristiwa ini. Nah, di malam peperangan Badar ini ada pemandangan yang sangat berbeda dari suku kufar dan dari umat Islam. Ya, dari orang-orang kafir malam itu, ya, mereka dengan bahagianya, gembiranya, ya, dan mereka juga apa? Ya, setiap malamnya itu, ya, berpesta-pesta, ya, dengan perempuannya, dengan makanannya, dengan khomernya dan sebagainya. Ya, kan, tapi umat Islam di malam-malam tersebut mereka isi dengan tadarru, ya, meminta pertolongan Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan di malam Badar tersebut Nabi Muhammad SAW, ya, dalam riwayat itu, ya, beliau berdoa, ya, dengan mengangkat kedua tangannya sampai terjatuh ridanya Nabi Muhammad SAW, ya, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, sungguhnya Allah akan mengabulkan doamu, ya, Allah akan mentakdirkan apa yang terjadi kelak, ya.
Akan tapi apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ya, di sini ada rahasia bahwasanya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ya ada kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kemenangan, akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan yang namanya tadarru, ya, takhusyu, ya, tunduk patuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran penting, ya, bahkan Syekh Sa'id Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, di dalam kitab Fiqh Sirah itu, ya, beliau sampai menyatakan apa? Amal istighraq fi tadarru wa du'a wa bastul kaf ila sama fatilka hiya wadhifatul ubudiyah. Ya. Adapun Nabi Muhammad ketika beliau itu, ya, tenggelam dalam tadarru pada Allah taala dan doa dan membentangkan kedua tangannya ke langit, ya, itu adalah wadhifatul ubudiyah, tugas penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang hamba tersebut diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa dzalika huwa thamanun nasr fi kulli hal. Ya, kata beliau nih, ya, perbuatan tersebut, doa tenggelam dalam munajat pada Allah taala adalah apa? Thamanun nasr. Ya, buah daripada kemenangan fi kulli hal. Ya. Jadi ketika seorang hamba berdoa pada Allah taala, hakikatnya itu adalah buah daripada kemenangannya. Ya, adapun kemenangan dalam berperang, dikabulkan doa, ya, itu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan hakikat itu bukan ketika berperang dia menang, ada yang kalah. Ya. Oke, benar, ketika dia menang disebut kemenangan. Akan tapi kemenangan hakiki ketika seorang itu menghamba kepada Allah taala dengan hakikat penghambaan yang totalitas. Ya. Itulah, ya, ketika kita membahas daripada Isra Mi'raj, di ayatnya kan apa? Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, dengan hambanya. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW di situ Allah mengatakan dengan hambanya. Ya, berarti apa? Ya, yang berhak menerima, ya, atau yang paling berhak menerima, ya, predikat hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ibadahnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebelum peperangan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, bermusyawarah dengan para sahabatnya terlebih dahulu. Ya. Beliau mengatakan, ya, falamma ketika apa nih? Walamma balagha rauha jaul khair yusir Quraisy liman i'irihim wa ja'u mikhbaru bi anna al-'ir satasu badrun ghadan aw ba'da ghad. Ya. Nah, ketika Nabi SAW mengetahui, ya, bahwasanya Quraisy ini akan sampai ke Badar besok atau setelahnya, fajama alaihi salam kubarul jaish. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW mengumpulkan, ya, pembesar-pembesar daripada pasukan Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi berkhutbah, beliau mengatakan, ayuhan nas, innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain annaha lakum al-'ir aw an-nafir. Ya, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, Allah taala telah berjanji kepadaku untuk salah satu dua taifah, ya, annaha lakum, itu semua kalian akan mendapatkannya, al-'ir aw an-nafir. Yang pertama 'ir aw an-nafir, di situ apa ya? Perang. Fatabayyana lahu alaihi salatu wassalam anna ba'dhum yuridna ghaira dzati syaukah wa hiya al-'ir liyasta'inu fiha min al-amwal. Ya. Nampak saat itu sebagian daripada mereka menginginkan apa? Sesuatu yang tidak ada, yang kesulitan itu lebih minim, yaitu apa? Hanya mendapatkan harta saja. Ya, liyasta'inu fiha bima fiha min al-amwal. Ya, dengan harta tersebut itu membantu perekonomian mereka. Ya. Faqad qalu hal dzakarta lana qital fanasta'in. Nah, saat itu ada juga kelompok yang mengatakan,
Ya, apakah engkau tidak menyebutkan kepada kami untuk berperang? Di situ ada ir kan apa maksudnya? Onta maksudnya harta. Ya, akhirnya apa? Wajah misdaqu dzalika qauluhu ta'ala fi surat al-anfal wa yad'idukumullahu ihda ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghairu dzati syauqati takunu lahum. Ya, ketika Nabi Muhammad bermusyawarah tersebut, ya, qamal Miqdad bin Aswad. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad. Berkata apa? Ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu. Ya, lanjutkan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Fa wallah law naqul laka kama qalat la naqul laka kama qalat Bani Israil li Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ini apa ya? Dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, semangatnya luar biasa ketika ada kabar dari Nabi bahwasanya ada potensi kita untuk berperang. Ya, ada potensi kita perang. Ya, bukan hanya sekedar mengambil harta, tapi ada potensi kita perang. Apa kata Miqdad bin Aswad ketika beliau mendengar bahwasanya kemungkinan kita akan berperang? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima amarakallah. Lanjutkan apa yang telah diperintahkan Allah. Fa wallah, demi Allah, la naqulaka kama qalat Bani Israil li Musa. Kami tidak akan berkata kepadamu seperti perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israil? Idhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau bersama Tuhanmu. Faqatila, berperanglah kalian berdua. Innaha huna qa'idun. Kami di sini duduk saja. Ya kan? Orang Bani Israil dulu gitu. Ya, ketika mereka diajak perang oleh Nabi Musa untuk melawan daripada kejahatan Firaun, ya, sebagian besar mereka mengatakan apa? Ya, pergilah engkau dan Tuhanmu saja wahai Musa. Ya, kita di sini menunggu, kita duduk aja di sini. Ya, kita lihat sekarang kelakuan Bani Israil, ya, sama nggak sama Zionis sekarang? Persis. Bapak tahu di Israel itu, ya, provokatornya atau penjahat ulungnya, mereka tuh apa ya? Bersembunyi di bunker yang sangat aman menurut mereka. Yang suruh perang siapa ya? Orang lain. Perang. Innaha huna qa'idun. Ya. Innaha huna qa'idun. Ya, semua orang dibuat apa ya? Dibuat menjadi korban. Bahkan, ya, yang BOP itu sebenarnya ada jebakan di situ. Yang di perbatasan itu kan diperintahkan, ya, tentara Indonesia. Oke, kalau jika tentara Indonesia untuk apa? Untuk mengamankan, dalam arti apa ya? Membantu warga Palestina, ya, untuk apa? Menyalurkan masukan, menyalurkan bantuan, tidak jadi masalah. Tapi kalau di situ berhadapan dengan, ya, tentara atau pasukan Hamas yang di situ mereka pembela daripada Aqsa dan Palestina, ini berbahaya. Ya, seakan-akan apa ya? Mereka ingin hanya apa? Menjadikan tameng nih tentara-tentara kita untuk melawan pasukan Hamas. Kalau tujuan untuk melucuti apa ya? Senjata Hamas tersebut. Ya. Nah, ini tidak jauh, ya. Yang mereka lakukan Bani Israil dahulu dengan Israel yang sekarang itu nggak jauh beda. Ya. Mereka mengatakan ke Nabi Musa apa ya? Pergilah engkau dan Tuhanmu wahai Musa, kami di sini duduk aja. Ya. Nah, kata Miqdad bin Aswad, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israil kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu, kami di sini duduk. Ya, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Akan tapi kami berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah engkau, inna ma'akuma, kami bersama kalian berdua. Ya, muqatilun, ya, berperang bersama kalian. Ya, fa wallahi law sirta bina ila barkil ghamad lajaladna ma'aka min duni hatta tablugha. Wah, beliau mengatakan apa ya? Demi Allah, seandainya engkau, ya, mengajak kami untuk ke Barkil Ghamad. Barkil Ghamad ini tempat terpencil sekali yang jauh saat itu. Maksudnya apa ya? Seandainya engkau mengajak kami untuk
berperang di tempat yang sangat jauh, la jaladna ma'ak min duni hatta tablugh. Kami akan bersamamu sampai kau sampai ke tempat tersebut. Ya. Ini loyalitas yang luar biasa sekali dari sahabat Miqdad bin Aswad. Yang harus kita ketahui, beliau itu minal muhajirin, ya, dari orang-orang muhajirin, yaitu yang hijrah dari Mekah ke kota suci Madinah. Ya. Saat itu Nabi Muhammad SAW, ya, berkata lagi, "Tsumma qala alaihi salatu wasallam, asyiru alayya ayuhan nas." Ayo, ya, musyawarah lagi. Ya. Kemukakan pendapat kalian. Ya, di sini Nabi tahu, sahabat mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menginginkan juga ada dari kaum Ansor, dari orang Madinahnya. Tadi kan orang Mekah, yang orang Mekah udah siap. Nah, Nabi ini pengen ada perwakilan dari Ansor, ya, yang mereka juga ingin berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Dan Nabi Al-Aqabah rubbama yafham minha la tajib 'alaihi nusrata. Karena ketika Bai'atul Aqabah, ya kan, sebelum Nabi berhijrah itu, ada beberapa utusan dari Madinah itu ke Mekah, ya. Di antara perjanjiannya apa? Ya, kami akan mengamankanmu, ya, atau membelamu ketika di Madinah. Ya, ketika di Madinah. Nah, sekarang udah di luar kota Madinah. Ya. Nah, mungkin sesuatu yang difahami dari orang Madinah itu, kalau udah di luar Madinah berarti tidak ada lagi kewajiban membela Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Beliau orang Ansor mengatakan, ya, di sini Sa'ad bin Mu'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Jadi, lian Nabi Al-Aqabah rubma yufa minha la tajibu 'ala nusratah illa madama baina dhurhim fa inna fiha ya Rasulullah. Di situ ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, inna bura'a min dhimmatik hatta tasul idarina. Fa idza wasalta ilaiha fa anta fi dhimmatina. Ya Rasulullah, inna bura'a min dhimmatik hatta tasul ila darina. Ya, kami terbebas daripada tanggunganmu sampai engkau sampai ke tempat kami. Ya, jadi ketika Nabi hijrah itu kan orang Ansor itu tidak menjaga, tidak mengawal Nabi. Ya. Tapi fa idza wasalta ilaiha, apabila engkau telah sampai ke tempat kami, fa anta fi dhimmatina. Engkau dalam tanggungan kami. Namna'u kami manamna minhu aba'ana wa nisa'ana. Kami akan membelamu sebagaimana kami akan membela anak-anak kami dan wanita-wanita kami atau istri-istri kami. Qala Sa'ad bin Mu'ad. Di situ berkata Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidul Aus. Ya, Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin Al-Aus. Al-Aus ini kan ada dua suku di Madinah, itu ada dua suku besar. Pertama Al-Aus, kedua Al-Khazraj. Ya, Aus dan Al-Khazraj. Nah, Sayyidul Aus, pemimpin suku Aus besar, ya, pasukan suku yang besar di Madinah itu. Ya, beliau mengatakan ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seakan engkau ini menginginkan kami, ya, untuk bicara. Kata Rasul SAW, ajal, ya. Faqala Sa'ad, berkatalah Sa'ad, qad amanna bik ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Wa saddaqna, kami percaya kepadamu. Wa atainaka uhudana, kami berikan perjanjian kami kepadamu. Famdi lima amarkallah, lanjutkan apa yang Allah perintahkan. Fawalladhi ba'athaka bil haqq, ya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'aradta bina hadzal bahr fakhuttahu lanakhudannahu ma'ak. Andaikan engkau ya Rasulullah merintahkan kami untuk menyelami lautan ini, ya, kan Badar itu tidak jauh dari situ lautan, ya. Ya. Andaikan engkau merintahkan kami untuk menyelami lautan ini bersamamu,
ya niscaya kami pun akan mengarungi lautan ini bersama. Wa man nakra an takuna tilqal adu bina gadan inna lasuburun indal harab suduqun indal liqa. Ya, kami sabar ketika berperang dan kami sidik. Ya, sidik itu apa? Percaya dan kami tulus indal liqa, ketika bertemu. Ya, wala'alla Allah yurika minna ma taqurru bihi 'ainak. Ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu ya yang dapat membahagiakan dirimu ya yang ada pada diri kami. Fasir ala barakatillah. Lanjutkan atas keberkahan Allah taala. Nah, di sini apa? Ada dua suku dari Muhajirin Ansor, mereka semua sudah sepakat untuk ikut bersama atau ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashraqa wajhu alaihi salatu wassalam. Wa surra bidzalik. Ya, dan saat itu Nabi Muhammad SAW berseri-seri wajahnya dan Nabi Muhammad bahagia, gembira. Wa qala kama fi Bukhari, abshiru. Saat itu Nabi Muhammad berkata, abshiru. Ya, gembiralah kalian. Fa wallahi la ka'annani anzur ila masadil qaum. Demi Allah, aku melihat ya tempat-tempat tersungkurnya musuh-musuh Allah taala. Jadi Nabi melihat, ya Allah berikan pandangan ya tempat-tempat matinya orang-orang kafir. Ya. Fa'alimal qaum min hadhil jumlah anal harb la budda hasilah. Nah, saat ini sudah. Kalau awal tadi kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hanya mendapatkan harta saja, kemungkinan kedua perang. Nah, saat ini ya mereka semua sudah mengetahui bahwasanya anal harb la budda hasilah. Perang udah pasti. Ya, wa haqiqatan hasalat, dan benar memang perang itu apa terjadi. Ya. Fa inna Abu Sufyan lamma alima bi khurujil muslimin tarakat tariq al-maslukah. Nah, Abu Sufyan ya tadi yang kita ceritakan di awal, ketika dia tahu dari mata-matanya ya umat Islam ini sudah mendekati Badar, mereka apa? Ya, Abu Sufyan ini cepat-cepat ke mana? Ke Mekah. Ya, untuk mengabarkan orang Mekah. Nah, di situ ketemu Abu Jahal. Ya, faqala Abu Jahal, la narji' hatta nahdur Badran. Abu Jahal bilang apa? Kami tidak akan pulang. Ini udah jalan nih. Udah jalan, Abu Jahal mengatakan, la narji' hatta nahdur Badran. Ya, kami tidak akan pulang sampai kami hadir di Badar. Wa nuqimi fihi thalathan tanharul jazur. Ya. Nah, mereka orang kafir itu ya karena mereka tahunya itu apa namanya terlambat ya. Ya kan kalau umat Islam sudah dari tanggal 3 Ramadan mereka perjalanan dari Madinah ke Badar. Kalau orang Mekah atau orang kafir Mekah itu, orang kafir Quraisy kota Mekah, mereka hanya 3 hari perjalanan. Ya, dari Mekah ke Badar hanya 3 hari. Di situ ya mereka juga apa? Dengan persiapan makanan, mereka mengatakan fanuqimu bihi. Abu Jahal mengatakan fanuqimu fihi thalathan. Ya, kita singgah di sana 3 hari dan harul jazur, kita sembelih itu unta, wa nut'imut ta'am, kita makan, wa nusqil khamr, kita minum khamr, wa tasma' binal arab. Fala yazaluna biha yuhabunana abadan. Nanti bakal terdengar, tercatat dalam sejarah Arab ya bahwasanya apa kita ya masih eksis dan mereka akan segan dengan kita selama-lamanya. Ya, Abu Jahal masih memikirkan apa? Ya, pamornya. Jadi akan tercatat dalam sejarah akan kemenangan kita nanti. Nah, ini kesombongan. Ya, nah, biasa. Kesombongan itu biasanya pada akhirnya apa? Habis. Ya. Nah, sekarang ya, Trump itu kan sombong luar biasa. Kita lihat pada waktunya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada waktunya habis ya habis, Pak. Ya. Mungkin ada di antara umat Islam mengatakan kapan kita menangnya? Kapan kita mengalahkan mereka? Ya kan? Sempat mungkin di diri kita juga sempat bilang seperti itu. Ya Allah menjawab, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ya, sabar. Ya, sabar. Kita tahu kehancuran Firaun. Ya.
Kan Nabi Musa awal mulanya doa. Doa Nabi Musa untuk kehancuran Firaun diabadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Musa doa diaminkan oleh Nabi Harun. Ya, agar apa? Agar Firaun hancur beserta pasukan-pasukannya, pengikutnya hancur semua. Ya. Kata Allah apa? Qad ujibat da'watukuma. Ya. Kami telah menerima doa kalian. Fastaqima. Ya. Kalian tetaplah beristiqomah. Ya, fastaqima. Tetaplah beristiqomah. Wala tattabi'ani sabil ladina la ya'lamun. Jangan kalian mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Ya. Sejarah mencatat ahli tafsir ini tertera dalam kitab tafsir di mayoritas tafsir Baghawi, tafsir Ibn Katsir, Qurtubi. Ya, di situ dinyatakan ya, setelah Nabi Musa doa diaminkan oleh Nabi Harun ya, itu 40 tahun barulah hancur siapa ya? Jadi doa dan pengabulan ya, permintaannya itu berapa tahun? 40 tahun. Sabar. Ya, sabar. Nah, makanya di suratul Baqarah Allah berfirman apa? Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya falyastajibu li wal yu'minu bil 'alahum yashhadun. Ya. Atau ada di ayat yang lainnya ya. Apa itu? Tentang pengabulan doa. Nah, di situ doa yang kita panjatkan pada Allah Ta'ala itu Allah akan kabulkan. Ya, doanya diterima. Jadi doanya itu diapakan? Diterima dulu. Tapi ada tapi di sini. Permintaan kitanya itu ya kan doa Allah terima. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kayak saya ijabah siapapun yang minta kepada aku. Ya. Nah, tapi isi permintaan kita itu Allah melihat. Kalau sekiranya maslahat atau baiknya untuk si pendoa tadi dikabulkannya saat ini, Allah berikan saat ini. Tapi jika ya pengabulannya ini lebih baik ditunda, maka Allah akan tunda pengabulan tersebut. Entah ditunda dikabulkan di dunia atau nanti ditunda disimpan di mana? Di akhirat. Intinya apa? Doa kita dikabulkan sama Allah. Ya. Ya, dan memang kita diciptakan ya untuk diuji kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk diuji. Jadi yang namanya kehidupan itu apa? Ujian. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan nanti ya daripada keistimewaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita berdoa sabar ya. Nah, ketika Allah Ta'ala menunda nih kemenangan umat Islam, ya kita lihat bagaimana saat ini umat Islam, ya nampak sekali di wajah dunia itu, ya seperti penakut mayoritasnya. Ya hanya beberapa kelompok saja yang berani, ya yang lainnya apa? Jubana. Mungkin tidak terlintas jihad, roh jihad di benak mereka. Ya padahal umat Islam tuh banyak saat ini, 2 miliar. Ya, 2 miliar. Kita lihat peperangan Badar. 313 melawan pasukan hampir 1000. Secara kasat mata itu nggak menang, kalah. Tetapi apa yang terjadi? Allah menangkan. Ya. Dan tidak ada yang sulit menurut Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita berjuang. Menang bonus dari Allah ya, ketika kita berjuang, dan di situ kemenangan hakikinya ketika kita menghambakan diri taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehancuran materi itu ya itu bukan penilaian dalam peperangan ya,
bukan penilaian utama dalam peperangan. Ya, penilaian utamanya apa? Kita ikut berjuang. Dan saat ini kita juga perlu ya menyatakan sikap kita, ya, keberpihakan kita ke siapa. Ini penting. Oh, saya mah netral aja. Nanti di akhirat cuma ada dua. Imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Ada kelompok surga, ada kelompok neraka. Oh, saya mah tengah-tengah aja. Gimana? Ya, ada di tengah-tengah. Di mana tengah-tengahnya? Ya pasti nyemplung kemana? Ke orang yang tengah-tengah ini neraka. Ya. Oleh karenanya saat ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita ada orang-orang yang jelas ya melawan atau memberikan perlawanan terhadap orang-orang kafir harbi yang memerangi Islam, di situ kita harus berpihak. Ya. Ya, kita tidak melihat apapun sektenya, alirannya apa, selagi mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan melawan daripada Zion Israel, itu kita harus berpihak di situ. Oh, saya mau tengah-tengah, neraka ikut ke Zionis itu. Oh, saya mau nggak mau ini ya, itu mah Syiah misalkan, Iran Syiah. Berarti kalau nggak ikut Iran, berarti ikut ke siapa? Israel berarti kan? Ya, dan di sini ya kebodohan yang nyata ketika ada umat Islam ya yang mereka tidak membantu dan juga tidak mendukung saudaranya yang berperang melawan orang Zionis, orang-orang kafir harbi. Ya, ini penting karena kalau kita tidak berpihak, nah berarti apa? Yes, kita telah menyerahkan diri kita ya untuk masuk golongan mereka ya orang-orang kafir harbi tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebelum peperangan dimulai berkecamuk ya, biasa ya, ada apa terlebih dahulu? Duel terlebih dahulu. Ya, dari pasukan muslim dan pasukan kafir. Ya. Ini kita singkat. Nah, dari pasukan musyrikin saat itu ya, keluarlah Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya. Keluar mereka. Dari pasukan orang kafir itu keluar satu orang nih. Siapa ya? Aswad bin Abdul Asad. Ya. Akhirnya apa? Dari pasukan Nabi Muhammad SAW keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, paman daripada Nabi Muhammad SAW langsung. Wa darabahu darbatan qata'. Darbata qata' biha ya, qadamahu binisfi saqihi fa waqa'a 'ala dhahrihi. Ya. Di situ ditebas oleh Hamzah bin Muttalib ya dengan tebasan yang sangat kuat ya. Dari arah kakinya sampai pertengahan betis ya, dan terkena punggungnya juga ya, dengan tembasannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Fa zahaba 'ala al-hud hatta tama ya liyabir qasamahu fatbu Hamzah faqatalah. Ya, ketika tertebas kakinya ya sampai kena punggungnya, di situ diselesaikan sama Hamzah, akhirnya diapakan? Dibunuhlah Aswad bin Abdul Asad. Nah, setelah itu ya dikeluarkan lagi tuh dari saf orang musyrikin ada 3 orang. Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Ya. Jadi apa? 2 paman 1 ponakan. Ya. Jadi Utbah dan Syaibah ini ponakannya Walid. Jadi Utbah sama Syaibah adik kakak, keluar dia. Sama ponakannya Syaibah yaitu Walid bin Utbah. Fatalabu aqfa'ahum. Ya, mereka ingin berduel dengan ya yang sekufu, yang setara dengan mereka. Maksudnya sama-sama orang Muhajirin. Ya, sama-sama orang Mekah. Fa kharaja ilayhim 3 min ansar. Nah, ketika 3 orang kafir tadi keluar nih, ya, ingin berduel, keluarlah juga 3 orang daripada Ansor. Ansor orang Madinah kan, semangat orang Madinah. Ya, kata orang Mekah tadi, la hajata lana bikum, kami tidak butuh kalian, pergi kalian. Inna manuri akfa'ana min bani amina, kami ingin melawan
dari suku paman kami. Maksudnya apa ya? Dari orang Mekah saja. Ya, kalian orang Ansar, orang Madinah, ya kami tidak perlu kalian. Ya, keluarkan orang mana? Orang Mekah. Fa akhraja lahum Nabi Muhammad baru ya mengutus untuk melawan 3 orang tadi. Pertama Ubaidah bin Harith, ya bin Abdul Muttalib. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Berarti siapa nih? Siapanya Nabi? Sepupu. Ya, sepupu Nabi. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Wa Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi langsung. Wa Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang keluar tuh apa ya? Keluarga Nabi Muhammad semua. Ya, keluarga dekat Nabi. Pertama sepupunya, kedua pamannya, ketiga sepupunya lagi. Fama Hamzah wa Ali. Adapun Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali, faqatala sahibaihima. Ya. Beliau berdua ini cepat ya, ketika berduel langsung memenangkan pertarungan tadi. Ya. Jadi Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali cepat membunuh keduanya tadi. Adapun Ubaidah wa Utbah. Nah, Ubaidah sama Utbah ini kan bertarung mereka. Fakhtalafa bi darbatin kilahuma jarah sahih. Ya, mereka tuh berduel sengit dan masing-masing mereka melukai ya diri mereka. Ya, diri lawannya. Ya, jadi masing-masing mereka melukai lawan masing-masing. Ya. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina siapa tadi ya? Ubaidah melukai Utbah, Utbah melukai Sayyidina Ubaidah. Ya. Sampai berkecamuk sekali 2 orang tadi sampai keduanya terkapar. Ya. Sudah tidak mampu berperang, akhirnya dibawalah nih Utbah tadi ya ke pasukan orang kafir. Sementara Ubaidah tadi dibawa ke pasukan umat Islam. Di situ farashahu Rasulullah SAW qadamahu syarifah. Ya, Nabi Muhammad SAW memangku daripada Utbah tadi, memangku daripada Ubaidah ya dengan kaki beliau. Ya, wa basyaru alaihi salam bisyahada. Nabi berikan kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan syahid. Ya. Nah, setelah selesainya mubarazah ini, ya mubarazah ini artinya berduel. Jadi sebelum berperang itu biasanya ada duel terlebih dahulu. Waqafa alaihi salam baina suf yu'addiluha biqadib fi yadihi. Ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW meluruskan barisan. Jadi barisan sholat ya baris berbaris ya itu itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika berbaris hendak perang nih, perang puncaknya, Nabi meluruskan barisan dengan tongkat Nabi. Ya, nah di situ ketika Nabi meluruskan dengan tongkat, ada seorang yang badannya maju. Jadi yang semuanya lurus, dia sendiri maju. Akhirnya Nabi ya meluruskan dengan tongkatnya. Ya. Faqala istaqim ya sawat. Kata Nabi mengatakan, luruskan ya sawat, namanya sawat. Luruskan sawat. Ya, kata sawat tadi, auja'tani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Ya, jadi pas dilurusin kena perutnya sawat. Wa qad ba'itha bil haqq wal 'adl fauqidni min nafsi. Ya Rasulullah, engkau diutus dengan kebenaran dan keadilan. Ya, maka aku minta kisos. Aku minta balas. Jadi kan dilurusin, perutnya kena tongkatnya Rasul. Ya. Dan beliau bilang sawat, ya Rasulullah, saya minta balas. Saya minta kisos. Ya, akhirnya Fakashafar Rasul SAW ba'an batnihi. Nabi membuka baju beliau ya, dan tampaklah perut Nabi Muhammad SAW. Wa qala istaqid ya sawat, balas aku ya sawat. Ini sahabat yang udah geram itu. Ini mau perang ini. Mau perang, ada orang yang nyari-nyari nih. Ya. Kata Rasul, istaqid ya sawat. Balas aku ya sawat. Lalu apa yang terjadi hadirin Allah? Fa'tanaqahu sawat wa qabbala batnah.
bukan memukul, sahabat malah memeluk Nabi Muhammad SAW dan mencium daripada perut baginda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Ma hamalaka ala dzalika Sawad?" Ya Sawad, apa penyebab engkau seperti ini? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad hadara ma tara. Ya, engkau telah melihat ya peristiwa saat ini. Fa aradtu an yakuna akhirul ahad bika an yamussa jildi jildak. Saya ingin di akhir hayat saya kulitku menyentuh daripada kulitmu. Ya, jadi beliau sebelum mati syahid ingin apa? Ya, kulitnya beliau bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal lebih khair. Lalu Nabi Muhammad mendoakan Sawad dengan kebaikan dan Sawad pun gugur di dalam peperangan tersebut. Ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali ya peristiwa-peristiwa nanti terbunuhnya siapa, Umayyah bin Khalaf, terbunuhnya Abu Jahal, ya, dan lain-lain pembesar-pembesar kafir Quraisy, dan setelahnya nanti ada apa? Ada tawanan, ya, ada apa namanya pilihan dan lain sebagainya, ya. Insyaallah kita bahas di kesempatan yang lain insyaallah ya. Inilah apa namanya sedikit ya momen tanggal 17 Ramadan yaitu terjadi peperangan Badar. Dan ini juga ya kalau kita di negara-negara yang lain itu di Timur Tengah terkhusus ketika tanggal 17 itu biasanya apa? Diadakan majlis-majlis yang itu menjelaskan tentang peperangan Badar agar kita melihat ya, agar kita bisa mendalami dan mencontoh bagaimana ya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri ya menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Ashabu Badar ya, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang sedang berperang, yaitu pada umat Islam, memberikan kemenangan. Dan juga kabar terakhir masyhur hadirin ya, Israel itu ya sekarang dengan tegas ya ini bocor daripada rencana mereka ingin langsung menghancurkan Masjid Aqsa ya. Oh dulu itu masih ingin sampai sekarang kan digali kan Aqsa itu, jadi Aqsa ini besar, di bawahnya itu udah ada terowongan ya, bahkan kontainer besar udah masuk. Jadi kalau dulu dia sembunyi-sembunyi pelan-pelan ingin menghancurkan Aqsa, sekarang mereka ingin menghancurkan langsung. Nanti mereka framing apa? Itu Aqsa hancur dengan sebab apa? Rudalnya Iran. Ya sebagaimana kemarin di Saudi ya, yang minyak itu ada bom, itu kan langsung mereka framing Iran membom Saudi kan. Ternyata Iran membuktikan, ada buktinya ya, ternyata pelakunya siapa? Sekutunya Saudi sendiri, siapa? Israel ternyata. Jahatnya luar biasa tuh. Ya. Nah, saat ini ada ancaman serius ya dari Israel itu ingin menghancurkan Aqsa. Nah, mudah-mudahan ya Allah jaga Aqsa, Allah jaga orang sekitar Aqsa ya, karena sampai saat ini ya itu Ramadan semakin akhir itu Aqsa tuh ditutup. Akses ke dalam ditutup sekarang. Ya udah nggak ada yang boleh ke masjid lagi, di luar. Ya sama orang Zionis itu. Ya. Maka dari itu kita harus mendukung siapapun itu mereka yang melawan Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kehancuran ya kepada Zionis beserta sekutu-sekutunya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada akibat ada penindasan dari kaum Quraisy terhadap kaum Muslim, sehingga kaum Muslim berpindah dari Mekah ke Madinah. Tapi pindah itu ada rampasan perang, ada rampasan Muslim yang dibeli oleh Quraisy. Waktu terus karena ini masa ada, jadi kaum Quraisy itu melakukan perdagangan ke Syam.
di penanganan Islam itu dicegat oleh kaum muslimin untuk mengambil harta yang kaum Quraisy itu. Karena akibat dulunya hartanya diambil di Quraisy. Harta kaum muslim diambil oleh Quraisy di sehingga ada dendam itu. Sampai itu orang Quraisy tentu sudah dendam lebih. Dikaitkan sekarang perang sekarang sampai jauh di Israel. Ini adalah memperbaiki masalah agama juga, ya. Karena kaum Yahudi ini melakukan menjajah tanah muslim oleh orang Yahudi, sehingga orang Yahudi, sehingga orang muslim banyak terbunuh, banyak yang dibunuh dan dikuasai lah negaranya oleh kaum kafir Yahudi itu. Terus sekarang ini kaum Yahudi ini kan ada yang di mana dia di Afrika, terus kaum Yahudi ini ingin menguasai terus dengan dalih untuk masak tepi. Sekarang ini dia kan kaum Yahudi ini ingin menguasai Arab itu dengan menguasai minyak kita. Terus apa orang-orang kenapa dia mau takut kekuasaannya Arab dan Palestina. Kenapa dia tidak mau membela? Karena itu kan kaum muslim sendiri tidak dibunuh, dibunuh begitu. Sedangkan ada bukan Arab, tapi yang Persia sendiri, orang Persia sendiri, Iran. Dia ingin membela kaum Palestina itu. Bahkan mereka lebih banyak dibunuh. Dan akhirnya sekarang di Khomeini dibunuh langsung. Di Lebanon Nasrallah dibunuh oleh orang Israel sendiri. Pertanyaan sekarang saya, kenapa orang Arab sendiri yang dekat dengan Palestina itu jelas kaumnya itu dibunuh, dibunuh dan dirampas sama tamu itu, membiarkan jauh itu. Bahkan mereka orang Arab sendiri bersama dengan orang kafir itu, bersama orang kafir dan membiarkan orang-orang Kristen itu. Waktu zaman Nabi dulu ada utusan Nabi yang konversi itu sedang dibunuh. Nabi mengirim pasukan ke konversi itu untuk karena perawat. Sekarang apa orang-orang mau begitu? Masih asal kebetulan. Ya. Nah, pertanyaan itu jawabannya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya nanti di hari akhir itu atau di akhir zaman, ya, umat Islam itu diperumpamakan seperti hidangan yang dicomot dari berbagai sisi. Jadi nampan nih, dari kanan nyomot, ke kiri dicomot. Ini berarti menandakan apa ya? Lemah kan? Sahabat bertanya, ya, ini kan berarti menandakan Islam tuh lemah sekali saat itu. Sahabat bertanya, apakah mereka sedikit ya Rasulullah jumlahnya? Kata Rasulullah, balhum katsir. Tidak, mereka tuh banyak jumlahnya. Ya, tapi mereka seperti apa ya? Kalghusa. Seperti apa ya? Buih. Seperti buih di lautan. Ya, kalau dihampas oleh ombak apa ya? Habis lagi. Kan buih kan banyak kan? Jadi sekali hampas ombak hilang. Ya.
Apa ya, di antara hadis yang lain, mereka terkena penyakit namanya wahan. Jadi wahan. Jadi para penguasa Arab sekarang, ya harus mereka terkena penyakit wahan. Apa wahan itu? Famal wahanu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Cinta dunia kan banyak. Dia takut kekuasaan hilang. Dia takut hidupnya nggak enak. Dia takut dibom. Dia takut dirudal. Takut diembargo. Dia takut dinaikkan pajak. Ya, sehingga mereka apa ya? Ya lebih memilih diam daripada melawan. Nah, itulah. Jadi Arab yang di sekitar Palestina, ya kita yakin di hati mereka pengen menolong. Ya kita husnudzan seperti itu. Tapi ya karena sudah terkena penyakit wahan tadi, ya cinta dunia dan takut mati, sehingga mereka mundur. Ya, disitulah penyebab daripada hilangnya empati terhadap muslim saat ini. Makanya ya diadakannya majlis-majlis seperti ini itu tidak lain tidak bukan untuk apa ya? Ya, menimbulkan kembali semangat jihad seorang muslim untuk peduli kepada agamanya. Bahkan ulama mengatakan, andaikan Mekah, Ka'bah dihancurkan, mungkin ribut-ribut cuma seminggu doang. Kenapa ya? Karena umat ini ya udah banyak kena penyakit wahan. Jangankan pemimpin muslim, umat yang di sekitar kita aja mungkin kita lihat. Ada orang Palestina ya, untuk mendanai Palestina, doa untuk Palestina, cuek aja deh. Ya seakan-akan meninggal tuh meninggal nggak ada rasa apa ya? Sayang, empati nggak ada. Itu penyakit juga bahaya. Ya. Nah, tapi tetap ya, setiap zaman pasti ada peran Firaun, ada peran Nabi Musa. Ya, walaupun sekarang seperti ini, tetap ada orang-orang yang rijalun shadaqu ma'ada alihullah. Ada orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar, ya, yang tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pejuang-pejuang Hamas itu luar biasa itu. Ya. Tuh. Tapi tetap karena nanti pada puncaknya perangan ya antara Imam Mahdi bersama siapa ya? Pasukannya Dajjal. Dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Ya. Makanya pasukan elit Imam Mahdi ini ya, pasukan elit Imam Mahdi enggak orang sembarangan. Muslim banyak, tapi jadi pasukan Imam Mahdi itu bukan orang sembarangan. Orang ahli qiyamul lail, orang ahli sholat, ya orang ahli Quran. Orang biasa nggak bisa masuk pasukan Imam Mahdi. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan pada kita. Alhamdulillah wala hadratu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rasulna Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rasulna Muhammad sahabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna muhabbat ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na ma'ahum fi dar rahmatik mustaqir rahmatik mahalli awliyaik ma'al ladzina amta 'alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu min kafa billahi 'alima. Allahumma ansur man nasara din wa khadhul min khadl Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi Palestin wa fi Gazzah wa fi Yaman wa fi Sudan wa fi Iraq wa fi Iran وفي بقاء الأرض أجمعين. اللهم انصر نصرا عزيزا أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والمشركين والصهاينة ومن شارك ومن عانهم. اللهم دمرهم تدميرا اللهم حركهم تحريقا اللهم عذبهم تعذيبا أرسل عذاب إليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jadi salam. Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Anak dari istri mana? Sallallahu alaihi wasallam.